Yeah, baby, you are that baby. Beautiful, 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 beautiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan semuanya? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat semua. Sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk ketua kelas untuk memulai dan memimpin doa untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga diberi kelancaran untuk melakukan pembelajaran di pagi hari ini. Di pagi hari ini kita akan mempelajari tema 7, yaitu tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku, subtema 2 yaitu indahnya keragaman budaya negeriku. Pembelajaran 1. Sebelum kita membuka materi, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Anak-anak silahkan berdiri di dekat bangkunya masing-masing. Ayo, silahkan. Ayo, mari berdiri semua. Bernyanyi dengan semangat ya. Bapak mulai dengan hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Ya, baik anak-anak, bagus sekali. Kita sudah bernyanyi bersama lagu kebanggaan kita yaitu Indonesia Raya. Selanjutnya Bapak akan melakukan absensi. Kira-kira siapa yang pada pagi hari ini tidak bisa hadir atau tidak bisa mengikuti pembelajaran di sekolah di pagi hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Jangan lupa jaga kesehatannya, pakai masker dan juga hand sanitizer kemana-mana ya anak-anak. Sebelumnya kita melakukan senam jari dahulu ya, agar anak-anak badannya merasa segar dan bugar untuk mengikuti pembelajaran Bapak di pagi hari ini. Ayo, angkat tangannya semua. Ikuti gerakan Bapak ya. Ayo. Ayo yang belakang itu. Rentangkan semua pergelangan jarinya. Ikuti Bapak ya semuanya, lihat ke depan sini semuanya. Ayo, pertama
Kita mulai dengan gerakan meremas-remas dahulu ya anak-anak. Dihitung sampai 8 saja ya. Yuk semuanya kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya goyangkan jempol semuanya. Ayo mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya peregangan jari-jari. Angkat semua tangannya ke depan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, bagus. Sekarang sudah duduk secara berkelompok. Bapak akan memberikan pertanyaan atau tugas yang akan dikerjakan secara berkelompok. Silakan anak-anak untuk mengamati teks Orang Kanakesi suku Baduy dan juga mencari kata-kata sulit yang terdapat di bacaan teks Orang Kanakesi suku Baduy. Masing-masing untuk satu anaknya minimal 1 ya. 1 kata sulit. Ditulis di buku tulis, nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan atau membaca hasil dari diskusi kalian. Bapak beri waktu 3-5 menit ya anak-anak untuk berdiskusi dan juga mencari kata-kata sulit yang terdapat di teks Orang Kanakesi suku Baduy. Tradisi, ya betul sekali. Tradisi itu termasuk kata sulit, yang artinya tradisi adalah adat atau kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di dalam lingkungan masyarakat. Contohnya tuh seperti di lingkungan kita, di saat bulan Syura, 1 Syura, biasanya lingkungan kita atau tetangga kita atau lingkungan masyarakat di tempat tinggal kalian semua itu malamnya selalu mengadakan tahlilan, ataupun kalau di daerah kita namanya genduren di setiap pinggir jalan maupun di setiap perempatan di dekat rumah kalian. Itu termasuk tradisi dari nenek moyang kita yang turun temurun, yang selalu dilestarikan oleh kita. Jadi nanti anak-anak kalau sudah besar jangan lupa untuk selalu melestarikan tradisi maupun adat dari suku Jawa. Jangan sampai tradisi tersebut hilang tergerus oleh zaman. Ya, baik anak-anak, saya rasa sudah selesai semua. Silahkan perwakilan kelompok salah satu maju untuk mengumpulkan dan membacanya di depan kelas. Ada berapa? 2. Oh iya, enggak apa-apa. Yang pertama apa? Ya, betul sekali. Alat elektronika. Satunya? Alas kaki. Benar sekali. Bapak akan menjelaskan tentang alat elektronika. Alat elektronika
Artinya itu adalah alat yang bekerja menggunakan listrik. Jadi sebuah alat yang menggunakan daya listrik agar alat tersebut bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh kita. Contohnya senter. Senter kalau tidak ada baterai tidak bisa menyala. Jadi jika ingin menyalakan senter harus menggunakan baterai yang dimasukkan ke dalam senter, lalu ditekan tombol on off-nya. Yang kedua, alas kaki. Alas kaki yaitu penutup telapak kaki. Seperti kalian semua ini menggunakan sepatu, kalau di rumah menggunakan sendal, itu termasuk alas kaki. Gunanya untuk melindungi alas kaki kita dari benda tajam. Contohnya paku, jarum, batu mungkin, agar kaki kalian tidak terasa sakit saat berjalan. Ya, bagus. Silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing. Selanjutnya tentang pokok pikiran paragraf. Di teks tersebut kan ada 3 paragraf. Minimal kalian cari pokok pikiran 2 paragraf saja. Ya. Nanti ditulis di buku tulis, terus dikumpulkan di depan. Oke. Silakan anak-anak untuk mengerjakannya. Bapak kasih waktu 3-5 menit lagi ya. Ya, baik. Siapa yang sudah? Oh ya, kamu silakan maju. Apa pokok pikiran di paragraf pertama? Ya, betul sekali. Di paragraf pertama, pokok pikirannya yaitu Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Biasanya, pokok pikiran paragraf itu terdapat di awal paragraf ataupun juga bisa di akhir paragraf. Kalau di paragraf pertama ini, pokok pikirannya terdapat di awal paragraf. Yang kedua, ya, paragraf kedua. Ya, betul sekali. Paragraf kedua, pokok pikirannya yaitu masyarakat Kanekes dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Ya, benar sekali. Kalau di paragraf kedua kan berada di tengah paragraf. Jadi ada 3, awal paragraf, tengah paragraf, dan juga akhir paragraf. Ya, bagus semua. Silakan untuk kembali tempat duduknya masing-masing. Anak-anak, silakan kalian amati dulu tentang materi yang sudah Bapak bagikan. Nanti Bapak akan bertanya pada kalian. Oke anak-anak, silakan anak-anak untuk mengamati materinya dahulu. Bapak kasih waktu 2-3 menit ya untuk mengamati tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini.
Bagaimana anak-anak? Apa ada sudah yang selesai untuk mengamati materi? Siapa yang sudah selesai mengamati materi yang akan kita pelajari di hari ini? Tinggal 1 menit lagi ya anak-anak untuk mengamati. Ya, siapa yang tahu kita akan mengamati apa? Siapa yang bisa menjawab? Pada hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Anak-anak, siapa ayo? Ya, benar sekali. Kita akan mempelajari tentang teks non-fiksi, listrik statis dan dinamis, dan juga tarian daerah yaitu tari legong. Pertama, kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia yaitu teks non-fiksi. Pertama, teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan. Jadi bukan ilustrasi ataupun dongeng ya anak-anak. Ini adalah real atau yang sudah terjadi. Setiap teks yang berasal dari sebuah pemikiran dan pengamatan yang didukung oleh sesuatu yang nyata atau real. Kemudian disusun secara rapi dan sistematis. Jadi, teks non-fiksi itu adalah dari sebuah peristiwa yang nyata, real, dan bukan diarang oleh siapapun. Itu adalah teks non-fiksi yang sudah disusun secara rapi dan sistematis. Silakan. Di sini di materi ini terdapat bacaan tentang Urang Kanakes si suku Baduy. Urang Kanakes si suku Baduy Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut dengan suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanakes. Yang berarti di dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanakes dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanakes Dalam atau suku Baduy Dalam. Sebaliknya dengan kelompok Panamping yang dikenal sebagai Kanakes Luar atau suku Baduy Luar. Kelompok Kanakes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikiusik, dan Cibeok. Masyarakat Kanakes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional, yaitu Sunda Wiwitan, dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanakes.
kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanakes dalam. Masyarakat Kanakes luar atau Baduy luar telah mengenal beberapa teknologi dan alat elektronika. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun, masyarakat Baduy luar masih bisa dikenali dari ciri-ciri khas mereka, yaitu yang menggunakan ikat kepala berwarna putih. Budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin saja memiliki perbedaan. Jika kita amati lagi dari teks Urang Kanakesi suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Masyarakat suku Baduy luar sudah biasa menggunakan alat elektronik. Sebaliknya, dengan masyarakat suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Kita telah biasa dan bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik. Ya, itu tadi tentang bacaan teks Urang Kanakesi suku Baduy. Bapak ingin bertanya anak-anak. Anak-anak, apa yang dapat kalian ketahui tentang bacaan tersebut? Siapa yang tahu? Boleh angkat tangan. Ya, benar sekali. Teks tersebut menceritakan tentang suku Baduy dalam dan juga suku Baduy luar. Ada berapa paragraf pada bacaan tersebut? Siapa yang tahu? Ayo, coba angkat tangan, nggak usah malu-malu. Ya, betul sekali. Ada 3 paragraf yang terdapat di bacaan Urang Kanakesi suku Baduy. Sekarang, silakan kalian membentuk kelompok di bacaan tersebut. Suku Baduy luar sudah mengenal tentang teknologi dan alat elektronik. Contohnya seperti bohlam, lampu senter, handphone, dan kendaraan bermotor. Berbeda dengan suku Baduy dalam yang sampai saat ini masih memegang teguh tentang peraturan adat istiadatnya. Bapak minta sekarang kalian mengamati alat elektronik apa saja yang berada di dalam kelas ini. Silakan kalian amati apa saja yang ada di dalam kelas ini. Ya, betul sekali. Lampu bohlam dan juga senter, ada juga kalkulator, mesin proyektor gitu. Di materi ini yaitu ada tentang listrik statis dan juga listrik dinamis. Listrik statis yaitu listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Listrik statis terjadi karena atau muncul karena gesekan atau gosokan dua benda. Contohnya seperti kain wol yang disetrika lalu didekatkan ke badan kita, maka muncul aliran listrik statis yang menarik rambut-rambut di badan kita. Yang kedua, contohnya gosokkan balon yang sudah ditiup. Gosokkan balon itu ke rambut kalian lalu tempelkan ke dinding, maka balon akan menempel ke dinding. Nah, di waktu itu muncullah listrik statis dengan ukuran yang kecil. Dalam skala yang besar, listrik statis terlihat dari timbulnya petir akibat loncatan muatan listrik statis. Nah, jadi waktu hujan atau saat hujan, kalau ada petir yang menyambar itu termasuk dengan listrik statis. Jadi, kalau hujan jangan main di luar, lebih baik di dalam saja. Yang kedua tentang listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak. Listrik dinamis terjadi karena ada
arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Arus listrik hanya bisa menyala pada rangkaian listrik tertutup. Contohnya, listrik dinamis adalah pada baterai dan lampu. Baterai mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif adalah ujung baterai dengan tonjolan kecil, jadi baterai yang ada tonjolannya itu adalah kutub positif. Kutub negatif adalah ujung baterai yang rata. Jika kedua kutub dihubungkan kabel, elektron atau energi listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik melewati lampu, arus listrik menyebabkan lampu menyala. Gejala listrik ini terbukti dengan adanya nyala lampu. Lampu bisa menyala karena ada elektron. Elektron mengalir berarti elektron terus bergerak. Dalam kata lain adalah dinamis. Jadi seperti di rumah kalian pasti ada lampu. Jadi kalau saklar tidak ditekan ke arah huruf on, lampu tidak akan menyala. Jadi listrik dinamisnya itu tidak bisa terhubung untuk bisa menyalakan lampu. Seperti di kertas ini adalah baterai, dan juga ini adalah saklar, dan ini adalah bohlam lampu. Jika saklar ini tidak di-on-kan, jadi arus listrik positif tidak akan bisa tersampai di lampu dan tidak bisa menyebabkan lampu menjadi menyala. Sebaliknya, kalau saklar di-on-kan, elektron yang ada di listrik dari sumbu plus atau positif dengan saklar di-on-kan, maka elektron dari energi baterai bisa mengalir dengan sempurna dan bisa bertabrakan dengan elektron dari sisi baterai yang negatif dan bertabrakan yang mengakibatkan lampu bisa menyala dengan terang. Paham anak-anak? Nah, itu tadi tentang listrik dinamis. Contohnya kalau di rumah itu listrik dinamis ya itu tadi seperti lampu, menyalakan lampu, ataupun pompa air, bisa disebut dengan sanyo di rumah kalian. Kalau tidak di-on-kan, maka pompa air tersebut tidak akan berfungsi dan tidak akan bisa menyedot air. Dan jangan pernah bermain listrik tanpa pengawasan orang dewasa, karena listrik itu sangat berbahaya. Selanjutnya tentang tari legong. Tari daerah atau yang bisa disebut tari legong yang mengandung arti di setiap gerakannya. Gerak tari yang terikat atau terutama aksentuasinya oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai untuk mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Paguling. Tari legong merupakan salah satu tarian klasik yang berasal dari Bali. Tari legong ini pada zaman dulu dikembangkan di keraton-keraton Bali. Ide ini bermula dari seorang pangeran yang sedang sakit keras, kemudian bermimpi melihat dua gadis menari dengan lemah gemulai serta diiringi dengan suara-suara alunan gamelan yang indah. Ketika sang pangeran sembuh dari sakitnya, ia kemudian menuangkan mimpinya tersebut dalam tarian lengkap dengan gamelan khas Bali. Tari legong dikembangkan di keraton-keraton Bali pada abad ke-19. Konon, ide tari tersebut diawali oleh seorang pangeran dari Sukawati dalam keadaan sakit keras bermimpi melihat dua gadis menari dengan lemah gemulai. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan yang disebut dengan condong, yang tidak dilengkapi dengan
kipas. Mungkin anak-anak bisa melihat video yang linknya sudah Bapak saya bagikan untuk melihat bagaimana gerakan tari legong khas Bali. Mungkin dari Bali itu banyak seperti tari kecak, itu dari Bali. Masih banyak lagi tentang tari-tarian. Sekarang silakan anak-anak melihat tentang LKPD 1. LKPD 1 ini tentang teks orang Kanakes si suku Baduy. Silakan anak-anak mencermati teks bacaan yang telah Bapak bacakan tadi dan juga ada di materi, dan baca berulang kali sampai kalian paham. Lalu sebutkan kata-kata sulit dan tuliskan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks dengan benar. Selanjutnya LKPD 2 tentang IPA, listrik statis dan dinamis tadi. Anak-anak silakan berdiskusi dan jelaskan manfaat gaya listrik dinamis dan statis dengan benar. Dituliskan di kolom yang sudah tersedia ya. Lalu LKPD 3 tentang tari legong. Silakan anak-anak cermati bacaan yang ada di tari legong dan lihat videonya. Cermati videonya lalu dan juga cermati bacaan tentang tari legong. Setelah kalian cermati, kemudian jelaskan bagaimana gerakan tari legong, apa saja yang mengenai tentang tari legong yang sudah kalian cermati di teks dan juga linknya. Kerjakan pada kolom yang sudah tertera ya. Selanjutnya, jangan lupa kerjakan soal evaluasi. Ada 10 soal evaluasi, silahkan dikerjakan di rumah. Minggu depan kalian kumpulkan semua di meja Bapak ya. Pada pertemuan minggu depan silahkan kumpulkan semua tugas dari LKPD 1, LKPD 2, LKPD 3, dan juga soal evaluasi. Jangan lupa LKPD 1, 2, 3 ini dikerjakan secara berkelompok dan juga ditulis di kolom yang sudah Bapak sediakan. Untuk soal evaluasi dikerjakan secara individu, secara mandiri, ditulis di kertas bisa, di buku tulis juga bisa. Tidak boleh mencontek ataupun bekerja sama dengan temannya, karena ini adalah tugas individu. Ya, menurut cukup sekian pembelajaran di hari ini. Jadi kesimpulan di hari ini kita sudah belajar tentang suku Baduy dalam dan juga luar, listrik statis dan dinamis, dan juga tarian khas Bali, tarian daerah yaitu tari legong. Jangan lupa anak-anak untuk selalu membaca materi ini, jangan sampai lupa, karena pertemuan minggu depan masih tentang materi ini. Dan jangan lupa dipelajari di rumah, baca selalu ya, jaga kesehatan, jangan lupa pakai prokesnya, aturan kesehatannya, selalu cuci tangan, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer ya, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, minum susu ya, agar menjaga imun kalian semua. Cukup sekian untuk dari Bapak. Silakan untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Doa mulai. Selesai. Silakan anak-anak untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Hati-hati di jalan, jangan
lupa ngebut-ngebut di jalan, oke? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.